barang apa maning dibuka bareng-bareng, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa KPN Nusantara dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Yang akan kita bahas bersama, kita bicarakan bersama terkait hal yang sedang ramai menjadi kontroversi, yakni adanya fatwa MUI Jawa Timur. Ya, fatwa MUI Jawa Timur yang mengeluarkan himbauan agar para pejabat negara tidak mengucapkan salam kepada kepada umat yang berbeda agama. Nah, ini menjadi polemik, itu saja menjadi kontroversi lah. Karena menurut saya MUI Jawa Timur ini sudah overdosis, sudah out of the rule saya kira. Dan himbauan atau materi yang dikeluarkan itu sangat kontraproduktif dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh bangsa saat ini, yakni tentang bagaimana agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan kesatuan, menghormati agama lain, menguatkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang mestinya MUI ikut berupaya mengembangkan semangat itu, bukan sebaliknya. Nah, kalau ini kan dengan fatwa itu kan menjadi sebaliknya. Ini menyakiti umat beragama yang tidak sejalan, yang lain. Dan lagi pula apa masalahnya mengucapkan selamat kepada sesama manusia, sesama umat beragama. Islam kan esensinya rahmatan lil alamin, agar menjadi rahmat pada seluruh alam, bukan hanya manusia, seluruh alam. Ucapan selamat itu kan ucapan mendoakan agar yang kita ucapin selamat itu selamat, agar mendapatkan rahmat. Selamat pagi, kan esensinya kan sama, selamat sore, selamat malam. Hanya selamat pagi, selamat sore kan konteks Indonesia. Gitu. Kemudian agama lain nggak masalah, namo budaya atau yang lain. Nah, jadi ini nampaknya pemerintah ini harus sudah mulai tegas nih hari ini. Pemerintahan Jokowi yang baru ini di periode kedua ini saya kira harus mulai bersih-bersih lah, mulai bersikap tegas. Ya, lewat kementerian apa, tapi saya kira Kementerian Agama adalah yang paling dekat dan paling berwenang untuk mengatasi ini. Karena apa yang dilakukan MUI ini bukan hanya sekali ini, yang kontraproduktif untuk kepentingan berbangsa dan bernegara, yang kontraproduktif dengan persatuan Indonesia. Ini kan walaupun fatwanya tidak dipatuhi, tidak diikuti oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Dalam konteks ini ya, tidak. Dalam konteks ini, saya kira kayak NU misalkan, atau Muhammadiyah misalkan, belum tentu mau mengikuti, karena pengeluar fatwa itu juga masih dipertanyakan. Ini jadi ingat peristiwa sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu ketika Gus Dur masih sugeng. Beliau termasuk yang pertama kali
mengingatkan pemerintah untuk membubarkan MUI ketika itu sampai beliau bertemu dengan Presiden SBY. Filenya masih ada, silakan di googling aja, itu pasti ketemu itu tentang Gus Dur yang mengusulkan agar MUI dibubarkan saat itu. Kenapa Gus Dur mengusulkan itu? Ya karena itu tadi tidak jauh-jauh. Karena menurut Gus Dur bahkan lebih tegas, lebih ekstrim. Bahwa menurut beliau MUI itu menjadi sarang Islam fundamentalis, menjadi penyebab tumbuhnya gerakan radikalisme di tanah air ini. Itu Gus Dur ketika itu loh ya, 12 tahun yang lalu tuh, saya baca filenya itu. Dan nampaknya tidak salah Gus Dur itu, tidak salah. Dan terbukti sampai hari ini salah satu oknum pengurus MUI yang saya kira seluruh jagat maya medsos di Indonesia tahu yang namanya Tengku Zulkarnain itu. Keulamanya masih dipertanyakan, keilmuannya masih dipertanyakan, reputasi akademik dan ilmu agamanya belum dites, diuji secara akademik, tapi menjadi pengurus MUI pusat. Dan pekerjaannya tiap hari nyinyir di medsos, di akun medsosnya. Ini kan salah satu bukti bahwa tidak semua pengurus MUI yang diulamakan oleh MUI adalah betul-betul ulama yang sejati, betul-betul ulama yang ideal sebagaimana dikehendaki oleh agama. Nah, jadi saya kira Pak Jokowi harus berani nih, harus berani bersikap tegas. Begitu juga Pak Fahru Rozi ini Pak, harus segera ditindak lah. Biar tidak terus-terusan MUI yang mestinya menjadi payung agama, yang mestinya menjadi pengayom seluruh umat beragama di Indonesia, menjadi pusat ketentraman, menjadi sumber ketentraman umat beragama, tetapi malah justru sebaliknya, kontraproduktif, menjadi sumber perpecahan, menjadi sumber keretakan ukhuwah Islamiyah. Ini tidak baik, tidak benar. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir kepada MUI pusat juga tidak bisa diam saja nih. Ormas agama secara resmi juga tidak boleh diam saja nih. NU dan Muhammadiyah khususnya sebagai dua ormas Islam terbesar di tanah air harus bersikap lah. Dari sisi keagamaan, ketokohan, kealiman, dua ormas ini lebih bisa diandalkan karena masing-masing punya departemen atau lembaga yang khusus menangani masalah fatwa-fatwa terkait persoalan-persoalan agama. Saya kira ini lebih kapabel fatwa dari Muhammadiyah, fatwa dari Nahdlatul Ulama terkait persoalan-persoalan kontekstual. Tinggal umat Islam di Indonesia mau milih fatwa siapa, itu tidak masalah dan itu biasa. Perbedaan pendapat, perbedaan fikih itu sudah sangat biasa di agama Islam. Sudah dewasa lah kita. Tapi kalau tiba-tiba seperti yang dilakukan oleh MUI Jawa Timur, memberikan fatwa agar ucapan salam kepada orang lain yang berbeda agama tidak boleh, ini sangat merusak persatuan, sangat merusak Bhinneka Tunggal Ika. Tidak sepakat, tidak populis, merusak bersamaan, merusak persatuan Indonesia, merusak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, kerukunan sesama anak bangsa, dan ukhuwah basyariyah, kerukunan sesama umat manusia di Indonesia. Saya kira itu pendapat dari saya pribadi terkait dengan kontroversi fatwa MUI Jawa Timur. Sekali lagi, saya sangat sepakat, hormat, mendukung apa yang pernah diusulkan oleh Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang telah lebih dahulu meminta kepada pemerintah SBY ketika itu agar membubarkan MUI. Walaupun tidak tahu apa alasannya, Presiden SBY kemudian tidak mengabulkan permintaan Gus Dur. Dan akibatnya sampai hari ini MUI kerap kali
oknumnya, Pak, pengurusnya, baik lembaganya ataupun oknumnya, kerap kali membuat kegaduhan kehidupan beragama dan Wes ya, jadi gawe di like and subscribe ke nang channel KBN Nusantara. Ngesuk ya ngesuk keparani Rika ya.